Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan student project dengan judul Head CT Scan of Stroke yang dilakukan oleh SGD B8. Sebagai permulaan, berikut merupakan anggota-anggota dari SGD B8 yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk memulai penjelasan dari latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ifat Fadilah dengan 3 digit sementara 251. Jadi untuk latar belakang dari SP ini adalah stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan terjadi akibat aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau iskemik maupun pecah pembuluh darah atau hemoragik. Hal ini menimbulkan kerusakan di sel otak dan gangguan fungsi neurologis. Jadi diagnosis cepat menjadi penting dengan head CT scan sebagai metode baku emas untuk membedakan stroke iskemik dan hemoragik. CT scan mampu mendeteksi perdarahan, area iskemia, serta kelainan otak lain secara cepat, aman, dan akurat. Karena itu, pemahaman radiologi CT kepala menjadi kunci dalam manajemen pasien stroke. Student project ini meninjau peran head CT scan dalam diagnosis stroke serta gambaran klinis dan radiologisnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nika Dinda Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Izin untuk melanjutkan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini, yang pertama, apa definisi dan juga klasifikasi dari stroke? Yang kedua, bagaimana epidemiologi stroke? Yang ketiga, apa saja etiologi dan juga bagaimana patofisiologi stroke? Yang keempat, apa manifestasi klinis dari stroke? Yang kelima, bagaimana cara menegakkan diagnosis stroke melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga gambaran head CT scan. Dan yang terakhir, apa saja prinsip manajemen atau tata laksana dari stroke. Adapun tujuan yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui definisi dan juga klasifikasi stroke. Yang kedua, mengetahui epidemiologi stroke. Yang ketiga, memahami etiologi dan juga patofisiologi stroke. Yang keempat, mengetahui manifestasi klinis stroke. Yang kelima, mampu memahami langkah diagnosis stroke khususnya melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga interpretasi head CT scan. Dan yang terakhir, mengetahui prinsip manajemen atau tata laksana dari stroke. Selanjutnya, adapun manfaat dari penulisan ini, yang pertama, memberikan pemahaman baru dan wawasan mengenai stroke dan juga peran dari head CT scan dalam diagnosis. Lalu yang kedua, menambah referensi ilmiah mengenai aspek klinis, diagnosis, serta manajemen stroke sehingga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa kedokteran dan juga tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran pentingnya head CT scan untuk membedakan stroke iskemik dan juga hemoragik sehingga dapat mendukung penata laksanaan yang tepat dan juga tepat. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Indra Silestari dengan 3 digit terakhir 040. Saya izin menjelaskan mengenai definisi serta klasifikasi stroke. Menurut WHO, stroke merupakan suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala seperti gangguan fungsi otak yang dapat mengakibatkan kematian atau kelainan yang berlangsung lebih dari 24 jam dan menyebabkan cacat fisik, hilangnya fungsi, termasuk kelumpuhan, serta kesulitan komunikasi. Secara mekanisme vaskular, stroke dapat dibagi menjadi 2 tipe utama, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika aliran darah ke area tertentu di otak tidak mencukupi akibat penyumbatan arteri servikal atau cerebral, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel otak berkurang, bahkan menghilang. Dalam kejadian trombotik, obstruksi terjadi dalam pembuluh darah yang terkena trombus akibat penyakit aterosklerosis, diseksi arteri, displasia fibromuskular, atau kondisi inflamasi. Stroke iskemik ini dapat berkembang menjadi stroke hemoragik melalui mekanisme reperfusi darah di jaringan iskemik yang rusak. Kemudian, stroke hemoragik merupakan stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah hingga mengakibatkan perdarahan dan masuk ke dalam jaringan otak atau ke subarachnoid. Stroke hemoragik diklasifikasikan lagi menjadi perdarahan intracerebral dan juga subarachnoid. Pada perdarahan intracerebral, pembuluh darah pecah dan menyebabkan akumulasi darah yang tidak normal di dalam otak akibat hipertensi, gangguan pembuluh darah, penggunaan antikoagulan, serta agen trombolitik yang berlebihan. Pada perdarahan subarachnoid, darah menumpuk di ruang subarachnoid karena cedera kepala dan aneurisma otak. Stroke hemoragik memiliki morbiditas serta mortalitas yang lebih tinggi resikonya dibanding stroke iskemik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Wahyu Kusmanegara dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari stroke. Nah, pertama dari stroke ini sendiri, ini merupakan penyebab kematian terbesar kedua di dunia dan penyebab kecacatan pertama di dunia. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri, menurut hasil dari Riskesdas menunjukkan bahwa stroke itu adalah penyebab kematian dan juga kecacatan tertinggi di Indonesia. Nah, kejadian stroke ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama dari gender itu sendiri. Menurut data itu laki-laki lebih banyak terkena daripada perempuan. Selain dari usia ini semakin bertambahnya usia, resiko terkena stroke itu semakin tinggi.
Dan juga terakhir dari komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, dan gaya hidup yang tidak sehat itu juga akan meningkatkan risiko terkenanya stroke. Dan untuk hipertensi sendiri itu sangat paling berperan di Asia, dan itu yang banyak menyebabkan stroke di Asia itu sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan menjelaskan etiologi daripada stroke. Secara garis besar, penyebab stroke itu sendiri ada 2, karena diklasifikasikan juga menjadi 2. Yang pertama adalah stroke iskemik, dan yang kedua stroke hemorrhagic. Untuk perbedaan secara mendasarnya, stroke iskemik itu stroke yang disebabkan akibat terjadinya penyumbatan dari pembuluh darah yang mengalirkan darah dari tubuh ke dalam otak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyumbatan ini seperti trombosis, embolisme, stenosis arteri maupun kerusakan pada pembuluh darah kecil. Untuk hemorrhagic sendiri, kerusakannya itu terjadi secara langsung di dalam parenkim otak, pembuluh darah yang pecah. Faktor pencetusnya seperti perdarahan intracerebral dan juga perdarahan subarachnoid. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sin Sintiani dengan 3 digit NIM 094. Jadi saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi stroke iskemik dan juga stroke hemorrhagic. Dari stroke iskemik dulu, stroke iskemik itu terjadi akibat trombosis, emboli, atau hipoperfusi yang menurunkan aliran darah otak kurang dari 20-25 ml per 100 gram per menit. Kaskade iskemik dimulai dengan kegagalan metabolisme, penurunan ATP, malfungsi pompa natrium kalium, dan edema sitotoksik. Pelepasan glutamat berlebihan mengaktifkan reseptor NMDA or AMPA, menyebabkan influksi A2+ masif yang mengaktifkan enzim destruktif, pembentukan radikal bebas, dan kaskade apoptosis. Respon inflamasi melibatkan aktivasi mikroglia, pelepasan TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan kerusakan sawar darah otak. Untuk patofisiologi dari stroke hemorrhagic itu terjadi akibat ruptur vaskular pada arteriola kecil dengan lipohyalinosis dan mikroaneurisma Charcot-Bouchard. Hematoma menciptakan efek massa yang mengompres jaringan neural dan menginduksi iskemia sekunder. Komponen darah terkestrafasiasi bersifat neurotoksik melalui degradasi hemoglobin menjadi heme yang mengatalisis radikal bebas, serta trombin yang meningkatkan permeabilitas sawar darah otak. Terjadi edema prehematomal, respon neuroinflamasi intensif, dan komplikasi berupa peningkatan tekanan intrakranial. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Krisna Ciramurti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari stroke. Yang pertama ada stroke iskemik, di mana muncul mendadak akibat adanya aliran darah otak yang terganggu atau iskemia. Jika terjadi kerusakan unilateral, maka gejala akan muncul di sisi tubuh kontralateral karena kontrol sensorik dan motorik itu bersilangan. Lalu ada gangguan bicara. Yang pertama ada disfasia ekspresif, terjadi kerusakan pada area broca di mana pasien sulit bicara dan hanya dapat mengucapkan kata pendek. Lalu yang kedua ada disfasia atau afasia reseptif, di mana terjadi kerusakan pada area Wernicke, pasien bicara tidak bermakna dan sulit memahami ucapan. Untuk manifestasi lainnya yaitu gangguan penglihatan, kelemahan otot, gangguan koordinasi atau ataksia asimetris. Lalu yang kedua ada stroke hemorrhagic, muncul dalam kurang dari sama dengan 30 menit setelah kelainan awal. Jika pecah atau bocornya aneurisma, maka ada 3 kelompok gejala. Yang pertama, sakit kepala hebat mendadak atau yang disebut dengan thunderclap, disertai dengan kehilangan kesadaran. Lalu yang kedua, sakit kepala berat tanpa gangguan kesadaran. Dan yang ketiga, kehilangan kesadaran mendadak. Jika terjadi pendarahan pada subarachnoid, maka tanda vokal bisa tidak tampak. Jika darah masuk ke jaringan otak, maka akan mengalami hemiparesis, disfasia, juga hemianopsia. Lalu, gejala peringatannya itu sakit kepala berulang, kelemahan sementara, kebas atau kesemutan, dan juga gangguan bicara. Untuk gejala khasnya itu sakit kepala mendadak, mual, muntah, gangguan penglihatan, kekakuan leher, dan gangguan motorik, serta kehilangan kesadaran. Untuk tanda fisik ditemukannya adanya Kernig sign yang positif dan juga Brudzinski sign positif. Baik, saya izin lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Johan Tatarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya akan melanjutkan kepada topik diagnosis dari stroke terlebih dahulu, di mana diagnosis klinis stroke itu merupakan langkah yang harus dilakukan secara cepat dan sistematis di unit gawat darurat, di mana ada prinsip yaitu time is brain, di mana setiap menit penundaan dapat mengakibatkan kematian sel otak. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah anamnesis, di mana anamnesis pada pasien yang dicurigai stroke itu biasanya dilakukan kepada keluarganya karena pasien tersebut mungkin mengalami afasia atau penurunan kesadaran. Informasi yang harus digali saat anamnesis itu adalah waktu onset gejala, itu yang paling penting, di mana onset gejala merupakan data paling kritis, didefinisikan sebagai waktu terakhir pasien terlihat dalam kondisi yang normal. Nah, waktu onset ini menjadi penentu utama kelayakan pasien untuk terapi reperfusi seperti trombolisis intravena yang memiliki jendela waktu yang terbatas. Selanjutnya kita tanyakan juga karakteristik gejala-gejala stroke-nya, apakah mendadak atau akut.
Gejala utama yang perlu ditanyakan meliputi adanya kelemahan atau tidak, kelumpuhan separuh badan atau hemiparesis, apakah ada gangguan rasa hemianestesia, apakah ada kesulitan berbicara atau afasia, apakah ada gangguan penglihatan atau hemianopia, dan gangguan keseimbangan atau ataksia. Nah, kita juga perlu tanyakan faktor resiko dan riwayat medis pasien tersebut. Kehadiran faktor resiko vaskular seperti adanya hipertensi, diabetes mellitus, fibrilasi atrium, dislipidemia, dan riwayat stroke sebelumnya itu akan memperkuat kecurigaan dari diagnosis. Selain itu, kita juga harus melihat riwayat penggunaan obat pengencer darah untuk diketahui karena berpengaruh pada pilihan terapi. Mungkin sekian dari anamnesisnya, terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, saya izin melanjutkan untuk diagnosis dari stroke pada pemeriksaan fisik. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Johanata Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Setelah informasi anamnesis yang tadi sudah diperoleh, pemeriksaan fisik itu sudah dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi gejala neurologis yang dilaporkan. Pemeriksaan fisik itu dimulai dengan penilaian tanda-tanda vital, di mana tekanan darah seringkali ditemukan sangat tinggi pada fase akut. Fokus utamanya adalah pemeriksaan neurologis yang terstruktur menggunakan skala standar internasional seperti NIH Stroke Scale atau NIHSS. Skala ini memberikan skor objektif terhadap tingkat keparahan stroke dan menjadi dasar penting dalam keputusan klinis. Komponen yang dievaluasi dalam pemeriksaan fisik neurologis meliputi tingkat kesadaran dengan menilai orientasi pasien dan kemampuan pasien dalam mengikuti perintah. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada saraf kranial, terutama mencari adanya paresis wajah sentral, deviasi pandangan mata, dan defek lapang pandang. Fungsi motorik juga penting untuk kita nilai dengan menilai kekuatan lengan dan tungkai di kedua sisi. Lalu kita juga dapat menilai fungsi sensorik dan bahasa untuk menguji ada atau tidaknya defisit sensorik pada satu sisi tubuh atau hemianestesia, dan menilai kemampuan pasien untuk berbahasa atau afasia serta artikulasi atau dysarthria. Nah, temuan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang tadi itu memungkinkan klinisi untuk membuat diagnosis kerja stroke akut, memperkirakan lokasi dan keparahan dari lesi, serta mengambil keputusan terapi darurat sambil menunggu konfirmasi definitif dan pemeriksaan pencitraan otak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Diputu Ayu Chandra Herawati Pandey dengan 3 digit NIM akhir 012. Izin untuk menjelaskan poin 2.5.3 yaitu CT scan, di mana saya mulai dari CT scan pada ischemic stroke. Tujuan utama melakukan CT scan adalah untuk mengecualikan perdarahan intrakranial, di mana CT scan yang umum digunakan yaitu CT scan non-kontras karena cepat, murah, dan juga banyak tersedia. Namun terdapat keterbatasannya yaitu sensitivitas yang terbatas dalam pengaturan akut dan deteksi pada CT scan yang tergantung pada wilayah, pengalaman ahli radiologi yang menafsirkan, dan juga waktu pemindaian sejak timbulnya gejala. Berikut adalah beberapa gambar yang dapat dilihat pada layar terkait dengan CT scan yang dapat dilihat dari axial view, di mana dapat dilihat dimulai dari ischemic stroke immediate hingga pada ischemic stroke akut. Selanjutnya adalah CT scan hemorrhagic stroke. CT scan non-kontras pada hemorrhagic stroke dapat menunjukkan perdarahan intracerebral dan juga komplikasi terkait. Beberapa hal yang dapat dilihat pada CT scan yaitu efek massa dan komplikasi, seperti pergeseran garis tengah, hidrosefalus, ataupun herniasi unkal. Dapat dilihat pada layar, terdapat beberapa gambaran CT scan pada hemorrhagic stroke yang dapat dilihat dari axial view. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natania Fernanda Heraning dengan NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini akan menjelaskan pembagian tata laksana. Untuk tata laksana umum dari stroke, dilakukannya tata laksana adalah untuk memulihkan aliran darah ke otak dan mengobati kerusakan neurologis akibat stroke, di mana itu terdiri dari stabilisasi jalan napas dan pernapasan, stabilisasi hemodinamik, kemudian manajemen nutrisi. Ada tambahan apabila dibutuhkan pengendalian tekanan intrakranial, pengendalian kejang, pemberian analgetik. Lalu untuk yang lebih spesifiknya, yang pertama stroke ischemic diambil dari pedoman dari AHA atau ASA 2019, yaitu pertama menstabilkan alur napas pernapasan saturasi oksigen dari pasien, kemudian menstabilkan tekanan darah pasien, menjaga suhu pasien dalam batas normal, kemudian menjaga gula darah pasien dalam batas normal, kemudian memberikan alteplase secara intravena atau fibrinolytik lainnya, lalu trombotomi mekanis tergantung apabila pasien memenuhi syarat ataupun tidak. Lalu untuk yang hemoragik itu berdasarkan pedoman dari AAA atau ASA tahun 2022, itu ada penanganan tekanan darah, penanganan dari kenaikan tekanan intrakranial, pemberian terapi
semostatik, antipileptik, kemudian operasi itu tergantung, terus pemberian obat untuk memberikan proteksi pada area cerebral, dan perawatan umum lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Sirmauli dengan NIM 209. Untuk kesimpulannya, stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan saraf dan juga kecacatan permanen. Stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu iskemik akibat sumbatan dan juga hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah. Lalu, diagnosis cepat itu sangat penting, terutama dengan CT scan kepala non-kontras. Ini bisa membedakan tipe stroke dan juga menentukan lokasi serta strategi terapi. Dan pemeriksaan ini didukung oleh anamnesis dan juga evaluasi neurologis. Untuk tata laksana stroke iskemik, dia itu meliputi pemberian trombolitik ataupun antitrombolik, sedangkan pada stroke hemoragik, dia itu fokusnya pada pengendalian pendarahan dan juga tekanan intrakarnial. Setelah fase akut, maka rehabilitasi dibutuhkan untuk pemulihan fungsi. Selain itu, pencegahan melalui kontrol faktor risiko, edukasi, dan juga akses layanan kesehatan yang lebih baik ini berperan besar dalam menurunkan angka kejadian serta dampak stroke. Mungkin sekian dari saya berikan ke rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Vivian Kusmawardani dengan 3 digit yang terakhir 102. Untuk saran, diperlukan peningkatan kecepatan dan ketepatan diagnosis stroke di semua tingkat layanan kesehatan melalui optimalisasi head CT scan. Penelitian lebih lanjut mengenai CT perfusi dan MRI difusi perlu dikembangkan untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan pemilihan terapi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pencegahan stroke melalui edukasi, screening rutin faktor risiko, serta pemerataan akses layanan darurat stroke di seluruh wilayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.